hidup itu ya tidak mungkin nggak ada kreditnya gitu loh. Mungkin kredit kendaraannya, mungkin mereka harus sewa penginapannya, betul. Dan belum lagi anak sekolah dan anak-anak yang sekolah dan seterusnya. Itu gambaran. Nanti pertanyaannya, bisa diganti mas stimulus nggak? Insentif? Ya nggak bisa mas. Betul. Karena pengalaman dengan Undang-Undang 10 2009 ini mas, ada 2 badan yang dibentuk. Satu badan promosi pariwisata, yang satu lagi gabungan industri pariwisata sebagai amanah dari undang-undang itu. Namun yang jelas badan promosinya nggak jalan. Kenapa? Karena tidak dianggarkan oleh pemerintah dan gak disetujui juga bentuknya. lucu banget sumpah, maksudnya. Padahal amanah undang-undang. Iya maksudnya. Ya, halo, selamat siang semua, kembali lagi di YouTube channel Lapak Pajak. Kali ini episode Bukan Bicara Pajak kedatangan tamu istimewa yang kedua untuk kedua kalinya, yaitu Pak Maulana Yusran. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sekjen PHRI Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Ya. Berhubung ini masuk di bulan Ramadan, di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran di 2025 ini, makanya kita undang Pak Maulana untuk ngebahas soal potensi industri perhotelan Pak selama bulan Ramadan seperti apa, tingkat okupansinya bagaimana, kemudian ada efisiensi pemerintah, apakah itu akan mempengaruhi tingkat okupansi hotel di seluruh Indonesia. Dan Pak Maulana udah punya datanya lengkap, udah bawa laptop, jadinya akan panjang lebar dan ini akan daging semua gitu ya Pak. Oke, Pak Maulana, lagi sibuk apa sekarang Pak? Ya kita sibuknya tuh dibilang banyak nggak banyak, tapi dibilang nggak banyak juga. Karena memang kalau kita perhatikan saat ini, kalau saya bicara kesibukan di organisasi ya, keluhan daripada pelaku usaha itu kan cukup banyak sekarang. Satu masalah yang keterkaitan dengan high cost ekonomi. High cost ekonomi itu kalau kita perhatikan banyak regulasi yang sebenarnya kalau kita flashback kembali, Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat untuk mengefisienkan regulasi itu sendiri. Tapi ternyata faktanya sekarang itu justru menjadi high cost ekonomi. Jadi banyak yang kita dorong pemerintah untuk mengevaluasi itu. Karena kan kalau perizinan tuh udah masuk ke digital, OSS itu kita bicara 3 hal. Satu adalah pengajuan atau proses pengajuan buat baru atau perpanjangan. Yang kedua adalah masalah monef ya kan, yang proses monefnya. Dan yang ketiga nanti dari hasil monef ini apa nih gitu loh ya kan. Nah jadi karena digital dia bisa otomatis mas. Kalau dulu sebelum OSS ya manual kan Pak. Manual. Betul. Masih bisa ada toleransi misalnya kan kalau izinnya tidak terpenuhi. Kalau sekarang begitu dia tidak memenuhi satu hal aja dia langsung verified semua. Biasanya apa Pak yang tidak memenuhi satu hal itu Pak? Kalau banyak, di jadi sisi gini, hotel, contohnya gini, misalnya keterkaitan misalnya yang selalu jadi umum masalahnya SLF, sertifikat layak fungsi, itu kan mahal mas. Nah kalau nggak sanggup, sementara SLF itu kan tidak, kita harus akuin lah di semua daerah tuh berapa persen sih yang menggunakan SLF gitu loh, apalagi bangunan lama. Dan itu biayanya itu bisa ratusan juta bahkan miliaran. Nah, apakah semua bangunan komersial itu sanggup melakukan itu? Itu pertanyaan besar. Nah, begitu dia tidak sanggup, izin yang lainnya pasti akan unverified, mas. Jadi dia nggak punya izin. Dan itu pengusaha langsung submit ulang lagi, Pak? Atau bagaimana? Harus penuhin itu dulu, baru dia bisa di-verified yang lain. Oke. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau keterkaitan bisnis pariwisata kan kayak sertifikasi halal itu udah mahal. Iya. 30 juta, 50 juta nilainya. Nah, nanti banyak lagi yang lain, belum sertifikasi layak sehat dan seterusnya. Nah, ini menjadi satu isu yang cukup besar ya di industri, dan ini yang kita masih mendorong pemerintah untuk tolonglah dievaluasi supaya lapangan pekerjaan itu kan juga terbuka ya, karena kita bicara pariwisata itu kan cuman kita bicara pertama adalah masalah devisa, yang kedua kita bicara lapangan pekerjaan, dan ketiga adalah pertumbuhan ekonomi kan gitu. Nah kalau high cost ekonomi akan sulit ke sana. Nah yang kedua mungkin kesibukannya yang bikin pusing itu juga ya impres terkait yang baru ini yang masalah efisiensi, karena itu dampaknya kemana-mana. Betul, mas. Karena kalau nggak salah itu datanya 306 triliun kan Pak, efisiensinya itu 306 triliun, dan ini hampir semua rata. Para pejabat tidak boleh keluar negeri sembarangan, terus menyelenggarakan acara di hotel ataupun di tempat makan segala macam benar-benar efisiensi. Dari hotel sendiri dampaknya sendiri seperti apa? Tadi kita sebelum mulai take
Pak Maulana udah banyak banget ngasih insight mengenai stimulus, terus efisiensi. Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut lagi Pak mengenai impres yang tadi Bapak Ya, sebutkan. jadi gini, sebenarnya kita seharusnya sepakat ya masalah efisiensi itu. Betul. Ya, karena penggunaan anggaran negara itu kan harusnya memang benar-benar efektif, tepat guna, Ya, dan efisien tentunya, ya, Pak. Betul ya. Tapi di sisi lain pemerintah juga harus melihat bahwa APBN atau kegiatan dari pemerintah menggunakan APBN itu juga menjadi stimulus bagi daerah. Ya. Kenapa saya katakan gitu? Nah, saya di hotel ini kan sebenarnya bukan satu-satunya yang akan kena dampak, tapi hampir semua sektor kena, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan, hotel ini punya data siapa yang nginep gitu. Nah, saya bicara dari konteks hotel. Kita bicara dalam 1 minggu itu 7 hari, Mas. Ya. 2 hari itu weekend itu berarti libur. Kalau yang libur ini kita bicaranya marketnya leisure. Nggak mungkin market bisnis yang ada di weekend itu. Iya. Kecil kalaupun ada. Nah, 5 hari ini adalah business traveler. Oke. Nah, 5 hari business traveler itu kita hanya bisa bagi 2 ya. Satu private sector, satu adalah pemerintah. Government. Nah, kalau private sector, datanya kan ada, Mas. Skill usaha, bisnis usaha, skala usaha di setiap daerah itu yang ada 500 kabupaten kota lebih itu mayoritas adalah paling tinggi itu adalah menengah. Dan mayoritas 90% datanya penopang ekonomi kita adalah UMKM. Betul. UMKM ini hidupnya dari mana? Dari pergerakan. Lah, kalau itu datanya mayoritas UMKM, otomatis yang paling besar membuang uang ke daerah itu adalah pemerintah. Si government itu dalam konteks apa? Macam-macam, Mas. Bukan hanya meeting, mereka lintas koordinasi, dia harus menginap di hotel atau mereka harus mengadakan pertemuan dan seterusnya. Atau souvenir yang mungkin kan Pak. Macam-macam, Mas. Begitu. Ada kayak gitu-gitu. Kalau kita bicara business traveler, begitu mereka traveling, mereka tidak menggunakan uang sendiri. Betul. Ya kan? Jadi sehingga spendingnya quality, Mas. Dia akan bisa lebih more spending di sana. Dan spending seperti itu tuh kan direct ke masyarakat. Ya kan? Nah, contoh aja lah, nanti pas libur Lebaran, destinasi pariwisata di daerah itu kan tumbuh kan, pedagang PKL-nya, itu kan direct. Dan itu hampir 100% kalau nggak salah kan Pak tumbuhnya. Ya betul, itu dia. Nah makanya kita harus kita harus pilah-pilah juga efisiensi itu seperti apa. Kalau nggak impact-nya akan bisa kemana-mana nanti. Dan itu akan justru menghambat pertumbuhan ekonomi dan justru memperkecil ruang lapangan kerja itu tadi, Mas. Nah, kondisi efisiensi ini apakah lebih parah dibandingkan dengan kondisi COVID? Karena kan hampir serupa nih Pak, serupa tapi tak sama begitu kan. Ketika COVID emang itu dilanda sama penyakit. Itu tidak bisa dibendung. Itu kan karena virus kan Pak, virus dari luar datang ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Kalau ini kan benar-benar tanda kutip kayak disetting gitu kan Pak. Ya. Kayak disetting sama pemerintah, dikunci dananya, dibatasin gitu. Ini kondisinya apakah sama seperti itu atau jauh sangat berbeda? Hampir sama, Mas. Hampir sama. Kalau saya tanyakan lagi waktu COVID itu yang dihambat, kalau kita bicara hotel, yang dihambat itu siapa? Pasarnya, pergerakannya. Pergerakan itu adalah pasarnya. Pergerakan itu adalah yang membuat perputaran ekonominya, Mas. Kalau nggak ada orang bergerak, putaran ekonomi apa? Saya contoh restoran. Kenapa ada restoran yang menyediakan menu breakfast, buka di MRT, buka di stasiun, buka di mana-mana? Karena rata-rata kita itu kalau tiap hari itu mungkin makannya nggak di rumah pagi. Pasti. Pagi-pagi udah harus pergi keluar, ke kantor atau kemanapun untuk bekerja dan belum sempat makan mungkin karena menghindari traffic kan. Termasuk juga orang mengadakan pertemuan itu kan restoran itu kan bukan hanya untuk makan pagi siang malam, tapi kadang-kadang mereka untuk meeting. Jadi Mas sendiri kalau berkegiatan tiap hari itu mungkin masuk restoran tuh bisa 3-4 kali. Lebih kayaknya Pak. Kan bukan hanya makan, mungkin minum apa karena ketemu si A, ketemu si B gitu. Nah, itu Mas. Jadi kalau dilihat picture-nya pasti hampir mirip dengan kondisi tahun 2021 nanti. Hampir mirip ya Pak? Hampir mirip. Dan dia bisa nanti kelihatan di situ banyak tenaga kerja yang dirumahkan. Kemudian juga kredit macet nanti pasti ada kalau dirumahkan, ya kan? Keganggu lah situasi ekonominya. Karena kita lihat, perhatikan masyarakat kita juga kan pengaruh dengan mungkin kenyamanan pendapatan selama ini, mungkin mereka juga hidup itu tidak mungkin nggak ada kreditnya gitu loh. Mungkin kredit kendaraannya, mungkin mereka harus sewa penginapannya, betul. Dan belum lagi anak sekolah dan anak-anak yang sekolah dan seterusnya. Itu gambaran. Nanti pertanyaannya,
Bisa diganti mas stimulus nggak? Insentif? Ya nggak bisa mas. Kan kita udah coba tahun 2020-2021. Iya, jebol juga kan Pak. Nggak cukup mas. Betul. Karena pemerintah juga punya keterbatasan. Iya. Satu-satunya yang dibutuhkan itu adalah pasar. Begitu marketnya bergerak, siklus ekonominya, situasi perekonomiannya juga berjalan. Dan itu juga harus diakui oleh pemerintah bahwa pembangunan daerah itu tidak merata kan mas. Betul kan? Betul. Kondisi Pulau Jawa sama beda. Sumatera, sama Papua, sama Kalimantan, Sulawesi, seakan-akan pasti beda. Ya. Nah ini. Strateginya apa Pak untuk menyiasati kondisi efisiensi kali ini dari pengusaha perhotelan? Efisien juga mas. Oke, efisiennya dalam bentuk? Segala hal. Operational cost-nya harus efisien. Tenaga kerja harus dikurangin karena oversupply kan sekarang. Tapi sudah mulai dilakukan Pak. Nanti kita lihat habis Lebaran. Karena yang jelas kan reservasinya kan nggak ada. Yes. Kontribusi kegiatan pemerintah di hotel tuh datanya, kontribusi revenue ya, itu bisa berkisar 40-60%. Bisa ada yang sampai 80%. Kalau yang daerahnya bukan destinasi pariwisata, itu bisa 80%. Dropnya? Bukan, kontribusi revenue. Oh, oke. Bayangkan kalau itu hilang gimana? Iya, oke. Kan ada potensi 50% pendapatan. Betul. Itu pasti hilang kan. Nah, kalau pendapatan pasti hilang kan berarti yang harus dikurangin apa? Listrik paling sulit karena ada waktu kita COVID kan ingat banget saya tuh. Listrik ini kan ada abodemen ya mas. Iya. Dipakai tidak dipakai keluar sama aja. Kalau saya punya 100 kamar tuh minimal 100 juta tuh tiap bulan. Nah, iya. Kan nggak bisa kalau kita kurangin listrik ini kan nggak bisa pakai token juga gitu kan Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Tiba-tiba mati. Satu paling utama ya karyawannya dulu pasti kena. Nah kalau udah kena karyawannya, supply chain-nya juga pasti kena link. Iya. Mata rantainya juga bakal rantai pasoknya juga kena. Nah, ngomongin soal employee Pak, karyawan, itu kira-kira prediksinya dari Pak HRI habis Lebaran, nanti bilangnya kan habis Lebaran gitu prediksinya. Itu akan berapa persen Pak terkena dampak pengurangan PHK tadi itu Pak? Menarik itu pertanyaannya. Nanti tentu menyesuaikan dari situasinya Mas. Jadi gini, waktu kita sebelum COVID itu kita bicaranya 1:7 ininya polanya. Jadi 1:7 itu maksudnya satu kamar tuh bisa 7 orang. Oh, satu kamar di hotel. Tapi sekarang setelah COVID itu kita berkisar cuma 1:3, 1:4. Satu kamar per 3 berarti. Sudah sangat efisien. Itu bagusnya di COVID itu kita sudah berpikir untuk mengefisienkan operasional kan. Jadi dalam arti kata serapan tenaga kerja di sektor pariwisata itu belum maksimal. Kalau kita mau ambil titik nolnya di 2019. Iya. Ya kan, baik okupansinya belum, serapannya juga belum, jumlah kunjungan wismanya juga belum kan gitu. Tapi jangan lihat bisnisnya ya. Karena bisnis ini agak rancu Mas, bukan. Mas, masih diingat. Justru kembali. Bukan. Mereka merubah pola pengambilan data itu tahun 2019 dari survei rumah tangga ke mobile positioning data. Jadi kalau Mas lihat 2018 itu angka 300 juta pergerakan, 2019 itu karena dulu ada permasalahan harga tiket mahal. Ya kan, yang dirutnya sampai ini itu turun 275. Tapi kalau lihat data BPS sekarang itu sudah 700 juta pada saat itu dan turun jadi 500 juta kan saya bilang jadi nggak make sense datanya. Jadi saya nggak terlalu tertarik untuk membahas wisnusnya karena nggak kelihatan gimana kita mau bandingkan apple to apple sementara pada saat itu sedangkan data PHRI nggak segitu juga Pak. Ya berdasarkan okupansi sih flat aja, nggak sebanyak itu yang juga. Sebanyak 500.000 itu tadi. Iya kan. Nah makanya saya bilang kita ambil indikatornya itu aja. Wismannya masih 12 juta, 13 juta saat ini ya tahun 2024. Okupansi kan belum rebound, kemudian termasuk dari sisi serapan juga belum. Jadi pasca recovery itu kita belum bicara bahwa kita sudah recovery. Tapi daerah-daerah tertentu pasti udah. Seperti contoh Kalimantan Timur karena waktu periode yang lalu kan gembar-gembor untuk pembangunan IKN. Otomatis pasti hidup di sana. Tapi sekarang drop lagi mereka. Iya, karena pemerintah fokusnya nggak ke sana dulu kan, dan anggarannya juga nggak ke sana begitu kan Pak. Nah, selain pekerja Pak, kira-kira apalagi yang akan sangat signifikan ke pihak pengusaha hotel Pak untuk efisiensi itu tadi? Jadi gini, pertama kan pekerja tadi, pekerja itu udah pasti kena. Nah, yang kita khawatirkan
dari sisi pekerja kan tentu nanti di sisi lain nanti banyak hal lagi yang kita akan efisienkan, Mas. Jadi tentu yang efisien itu misalnya kita juga ada penggunaan linen, kan tentu pesanannya makin menurun. Kebutuhan kamar mandi itu kan ada toiletries-nya segala macam itu pasti akan menurun seiring dengan jumlah okupansinya menurun. Banyak hal lah, Mas, itu nanti pasti akan lebih yang akan menjadi lebih efisien dan itu dampaknya ke rantai pasok, Mas, nanti sebenarnya. Nah, yang paling kita khawatirkan adalah daya beli. Kalau daya belinya udah kena, tentu akan memperparah situasinya lagi. Betul. Itu satu, daya beli. Yang kedua, kredit, Mas. Iya, kredit macetnya itu pasti akan. Nah, ini paling ngeri kan, biasanya bisnis itu pasti ada kreditnya kan di dalam situ untuk modal kerja, untuk investasi. Padahal kita lagi mencoba OPEX sama CAPEX-nya. Pak, tadi Bapak mengatakan di awal bahwa di saat COVID itu stimulusnya pemerintah juga nggak kuat juga gitu, Pak. Dananya jebol juga gitu. Nah, sekarang di tengah efisiensi ini, kira-kira stimulus apa yang paling tepat untuk bisa menggerakkan lagi industri ini gitu loh, Pak? Sekali lagi, Mas, kalau market yang dihilangkan rumit, Mas. Stimulus yang kita minta adalah tolong kembalikan pasarnya gitu, pasti itu kan. Cuman itu aja berarti ya. Kalau kita ekspektasi kita untuk meningkatkan Wisman, daerah mana yang kita tingkatin? Kita punya 500 kabupaten kota. Iya. Ya kan? Dan susah semua juga, kabupaten kota itu beda-beda kan, Pak? Beda-beda. Karakteristiknya beda, betul. Tidak semua punya sumber daya alamnya, misalnya kebunnya. Iya. Tambangnya atau migasnya kan nggak semua punya itu, ya kan? Yang terdampak itu pasti daerah-daerah yang nggak punya ketiga ini, yang dia mengandalkan pariwisata. Tapi dari private sector sendiri sudah mulai ada pergerakan belum, Pak, dengan efisiensi ini? Kan pemerintah udah mulai jarang menggunakan fasilitas di hotel tanda kutip gitu kan, Pak. Nah, private sector udah mulai beralih ke situ juga belum, Pak? Untuk mengambil pasar itu? Belum terlihat jelas ya, masih di sana. Tapi tentu dengan pemerintah melakukan sesuatu yang efisien, tentu mereka pasti akan urut-urutan itu pasti ada gitu. Dan sekali lagi kan yang namanya private sector itu kan impact-nya nggak terlalu besar, Mas, untuk yang business traveler-nya. Maksudnya untuk kegiatan meeting-nya itu tidak terlalu besar. Jadi tentu yang akan menjadi concern itu yang market pemerintahnya ini, yang supply-nya sudah terlalu besar, kemudian tiba-tiba ada instruksi untuk mengefisiensikan. Pak, ini efisiensi ini akan merembet ke tingkat okupansi di saat Lebaran nanti nggak, Pak? Kan kita tahu Lebaran ini panjang banget kan, Pak, liburnya. Mulai dari tanggal berapa? 27 ya, 27, 28 kan? Dari 21. Oh, karena WFA. Karena udah ada peraturan WFA kemarin, Menteri Perhubungan juga udah menyebut. Ini akan ada ininya nggak, Pak? Akan ada irisannya nggak nanti di saat Lebaran dan okupansi hotel sendiri dengan efisiensi? Kalau saya ngelihatnya belum. Karena daya beli kita masih ada. Ya, masih ada. Walaupun sudah ada dinamika beberapa industri yang PHK segala macam. Justru setelah Lebaran itu nanti. Tapi kalau misalnya masyarakat mulai siaga terkait masalah habis Lebaran itu, tentu daya beli kita crowd-nya nanti untuk yang Lebaran itu juga pasti akan terbatas. Tapi di sisi lain kalau saya perhatikan, yang namanya mudik Lebaran itu orang punya uang nggak punya uang itu pasti bergerak, Mas. Karena itu kita negara yang mayoritas Muslim ya, dan itu satu-satunya satu event yang kalau saya bilang itu yang dalam kondisi apapun kayaknya ada aja gitu Pak duitnya, Pak. Jadi tiba-tiba ke pantai. Betul. Nah, makanya saya bilang untuk imbas atau impact-nya dari efisiensi ini mungkin belum terlihat dengan clear di sana, Mas. Oh, berarti after Lebaran ini baru. After Lebaran, kalau misalnya terjadi banyak pengurangan tenaga kerja akibat dari efisiensi ini, ya tentu pasti ke depannya pasti akan ada impact, khususnya nanti di Nataru nanti. Oh iya, efeknya di Nataru nanti, Pak. Kan itu libur yang panjang ya. Kita ini kan kan ada 2 dalam 1 tahun. Iya, Lebaran dan Nataru. Nah, okupansinya berapa, Pak? Kalau misalkan Lebaran ini, kita tahu pasti okupansi hotel di saat Lebaran pasti melonjak banget begitu kan, Pak? Kalau dari PHRI catatannya tahun 2025 ini akan ada berapa persen peningkatan okupansi? Nah, gini, menarik pertanyaannya. Jadi saya jelasin satu-satu dulu. Boleh. Pertama, libur Lebaran itu yang mulai kelihatan impact itu ada di Lebaran kedua. Karena pada saat Lebaran pertama mereka sama keluarga. Betul. Ya kan, ke kampung halamannya. Lebaran kedua itu mereka mulai bergerak lintas provinsi umumnya.
itu mereka melakukan perjalanan wisata rame-rame tuh, ada yang rombongan, Iya. ada yang mungkin keluarga kecil, itu yang unik Mas. Nah kalau kita perhatikan Lebaran itu kan tanggal 31 ya kalau nggak salah 30, 31 ya. sih. 30. Ya antara itulah. Itulah, Karena pokoknya. kan Hilalnya libur belum cuti kelihatan soalnya, Pak. bersamanya kan sampai tanggal 7 kan. Tanggal 7 dari 21. Kalau kita bicara tanggal 31 aja, berarti kan ada 7 hari yang potensi untuk libur dan okupansinya naik Mas. Betul. Nah, kita berharap dari situ dulu. Tapi kalau misalnya yang mulai dari tanggal 21 WFA itu sampai ke Tanggal 30, 31. itu biasanya mereka belum mulai berwisata. Karena apa? Pada umumnya mereka itu kan berpuasa. Iya. Nah orang berpuasa kan jarang juga yang mau berwisata ya. Mereka masih sibuk di kampung halaman ya mungkin ya Iya. lakukan ya. Walaupun ada juga yang melakukan itu, tapi Jarang lah ya Pak. jarang lah. Iya. Tapi impact itu baru kelihatan besar itu biasanya di pada saat hari Lebaran kedua. Nah kalau ditanya berapa persen sih? Nah, pertama kita biasanya peningkatannya itu Mas dari rata-rata itu bisa 20%-an. 20%. Dan itu average okupansinya bisa rata-rata ada yang 80, ada 90, bahkan ada yang sampai hampir 100%. Dan itu setiap tahun sekitar 20% juga Pak. Cuman ya peningkatannya. Average-nya rata-rata seperti itu. Nah, cuman yang kita lihat itu berapa hari sih dapatnya, kan ada 7 hari nih. Iya, golden Berapa hour hari 7 hari dia, kan? berapa Iya, hari iya. dia akan terjadi average okupansi Iya, seperti itu. Seperti contoh lah tahun lalu di Nataru itu Mas. Nataru itu cukup lama, tapi kita tidak mendapatkan ada 5 hari yang terjadi lonjakan, tapi lonjakan itu tidak signifikan. Mungkin Kenapa, average-nya sekitar 70%, apa 60, sekitar 70% lah rata-rata peningkatannya. Rata-rata okupansinya. Kenapa? Karena waktu itu kan situasi cuacanya ekstrim juga, Mas. Betul. Dan Banyak jalan ya. putus, ada macam-macam lah, sehingga tidak memudahkan mobilisasi mereka. Nah, yang kita khawatirkan nanti cuman masalah cuaca ekstrim ini. Contoh jalan putus atau banjir. Ya kan? Nah, ini juga masalah. Kalau banjir, misalnya dia tinggal domisili Jakarta udah mudiknya ke Bekasi, rumahnya banjir kan. Nah, apakah dalam kondisi itu dia bisa mudik? Belum tentu juga dia melakukan mudik. Betul. Gitu. Nah, itu aja kekhawatiran kita sebenarnya. Oke, Pak, dari peningkatan 20% tadi itu Pak, okupansi setiap tahunnya itu paling dominan kota-kota mana Pak yang paling besar tuh Pak? Yang nggak diminati itu Jakarta. Justru nggak Jakarta. Lah, Jakarta ini kan pendatang semua. Jangan ngapain juga kita di Jakarta. Nah, ya. Jadi orang Jakarta itu justru banyak keluar, Mas. Iya. Ya kan, keluarnya kemana-mana, ke Jawa, Sumatera, kemana-mana lah. Tapi yang keluar mungkin mereka terbang ke Papua, nah itu tergantung daya beli mereka. Karena kan tiket jadi kendalanya. Tapi yang jelas yang paling mayoritas saya perhatikan situ pergerakan dari Jakarta keluar. Jawa itu paling dominan. Pulau Jawa semua you name it lah provinsinya. Tapi kalau Sumatera itu kan berantai Mas, ya kan. Kita udah punya tol tersambung sampai Sumatera Selatan kan. Iya, Palembang. Nah, itu akan bergerak. Kalau Jakarta nggak jadi favorit. Jakarta itu menjadi favorit pada saat libur Nataru. Karena banyak orang staycation, banyak event dan seterusnya. Karena dia ibu kota. Ya, jadi yang menarik itu adalah sepanjang Pulau Jawa ini rata-rata menarik Mas, karena banyak activity wisata, kayak Jatim Park di Batu Malang, ya kan, kawasan Puncak, ya kan, Bandung juga jangan sampai lupa tuh ada destinasi Jawa Tengah, bahkan Semarang itu semenjak ada ada jalan tol itu menjadi satu yang menarik juga buat ini kan, belum nanti Borobudur di Jogja, ya kan, Surabaya juga seperti itu. Nah termasuk Bali. Bali ini juga bisa menjadi serangan untuk orang liburan. Nah, cuman ada tantangan di dalam situ. Apa Pak? Tiket. Tapi kan Pak Presiden udah mengatakan tiket diskon kan, murah kan? Tiket diskon Mas, tapi kan terbatas Mas. Oke. Nah yang bahayanya dengan libur yang cukup panjang ini justru orang pergi ke luar negeri. Iya, karena lebih murah. Coba Pak Kita kurang coba pemerintah dengerin. Ya, karena kita perhatikan kan harga tiket luar negeri lebih murah Mas. Betul. Ya, kan? Saya pernah ngecek Pak ke Malaysia, itu sama lebih mahal tiket dari sini ke Jogja naik kereta dibandingkan naik pesawat ke Malaysia. Betul. Itulah masalah kita yang belum sangat diselesaikan, itu masalah disparitas afturnya. Iya, disparitas. Belum teksnya. Jadi kita belum bicara multiplier efeknya dengan memberikan insentif ke sektor tertentu, tapi impactnya ke pembangunan di daerah, Mas. Itu yang jadi masalah. Pak tadi mengatakan bahwa Jawa masih mendominasi, Pak.
ini bagaimana dengan Bali-Bali baru Pak? Kayak misalkan Labuan Bajo, kemudian Mandalika. Itu apakah trennya akan bergeser ke situ? Orang kan ke Bali kayak udah, Bali udah pasti rame gitu. Coba ke Bajo deh atau ke Mandalika. Tentu daya beli juga kan yang akan mempengaruhi mereka. Itu akan berpengaruh juga nggak Pak di saat Lebaran nanti Pak? Sebenarnya begini Mas, kalau berdasarkan dikatakan data dari berpengaruh, PHRI. kalau berpengaruh pasti berpengaruh. Karena daerah-daerah itu daerah-daerah yang cukup menarik ya Mas ya, Betul. untuk dikunjungi. Karena kan kita kan punya ada level dari traveler kan. Ada yang levelnya di atas, ada yang menengah, ada yang di bawah. Nah, kalau kita bicara Labuan Bajo, Raja Ampat itu tentu yang disasar tuh yang menengah ke atas Mas. Karena kan sekali lagi itu hanya bisa ditempuh oleh pesawat. Iya. Tadi kompetisinya kan dengan Iya. ya generasi Jalur darat, sekarang ya. Mas, dia semua yang low cost. Kalau Betul, mereka Pak. bandingkan antara traveling di Indonesia saja dengan di luar Luar negeri, negeri. kalau dia lebih murah ke sana, dia lebih ke luar negeri gitu. Iya. Ada Bangkok, ya kan? Contohnya Bangkok ini kenapa? Karena Bangkok ini kalau kita tahu bukan hanya wisatanya untuk orang leisure, tapi mereka juga gunakan wisata belanja dan seterusnya. Nah ini yang menjadi konteks yang banyak mereka fulfill di Thailand itu apa ya, menjadi daya tarik bagi orang untuk membuat satu aktivitas menjadi satu aktivitas pariwisata kan. Nah itu tantangan kita ada di situ. Tapi kalau ditanya apakah itu daerah menarik, ya pasti menarik Mas. Apalagi yang namanya Bajo, apalagi yang namanya Raja Ampat, itu destinasi yang sangat menarik. Cuman PR kita cuma satu Mas, how to get there dan berapa harganya ke sana gitu. Kan kalau kita perhatikan kan jadi destinasi favorit sekarang, tapi hanya golongan tertentu, mungkin selebriti ini segala macam itu bisnis masih traveler gitu kan. Iya, betul gitu. Nah, ini perlu badan khusus lagi nggak sih Pak di bawah kementerian? Mungkin kayak Thailand kan kalau nggak salah punya Thailand Tourism Board segala macam. Nah, kalau PHRI melihat apakah itu diperlukan untuk bisa menjembatani lah ibaratnya untuk yang orang pengen ke Bajo, daya belinya masih kurang, tapi ada badan yang bisa menjembatani itu, gimana Pak? Kami dari Asosiasi Pariwisata ya, jadi bukan hanya PHRI, tapi di sini ada tergabung di bawah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia itu ada 29 asosiasi pariwisata di dalam situ, khusus asosiasi pariwisata. Memang sudah memimpikan adanya satu yang namanya Tourism Board sebenarnya, ya kan. Kenapa begitu? Kita melihat yang namanya sektor pariwisata itu ya suka tidak suka kan sekarang belum dijadikan sektor yang benar-benar sektor unggulan Mas. Masih menjadi sektor yang ya aksesoris lah istilahnya kan, lengkap saja. Karena devisa kita kan sebenarnya dari sektor pariwisata itu harus dilihat secara rigid, ya kan, kontribusinya seperti apa, ini seperti apa. Nah, dengan konteks seperti itu, jadi gimana pariwisatanya mau berkembang kalau misalnya anggaran untuk pariwisatanya, entah promosinya atau aktivitas pariwisatanya itu juga masih terbatas. Apalagi di tengah efisiensi sekarang ini kan nggak mungkin produk pariwisata kita tidak bisa dipasarkan. Kita juga harus aktif di event-event internasional, di mana di situ ketemu buyer and buyer-nya tuh ketemu di situ, B2B ininya tuh ada di sana. Itu kita tetap harus aktif. Belum lagi dalam kita men-trigger pasar itu kita juga harus membuat satu brand awareness juga, yang memasang iklan promo segala macam sesuai negara target. Nah, itu kan semua anggaran Mas. Nah, otomatis kalau ditanyakan apa yang kita impikan ya Tourism Board itu dengan kekuatan anggaran yang memang independen yang kita harapkan. Karena begitu kita bicara sektor ini, kita sektor pariwisata ini, kita tentu nggak bisa hanya membuat badan tapi nggak jelas anggarannya. Karena pengalaman dengan Undang-Undang 10 2009 ini Mas, ada 2 badan yang dibentuk, satu badan promosi pariwisata, yang satu lagi Gabungan Industri Pariwisata sebagai amanah dari undang-undang itu. Namun yang jelas badan promosinya nggak jalan. Kenapa? Karena tidak dianggarkan oleh pemerintah dan nggak disetujui juga bentuknya. lucu banget sumpah, maksudnya. Padahal amanah undang-undang. Iya, maksudnya kan pemerintah punya niat bagus begitu kan Pak untuk mempromosikan pariwisata, tapi nggak dikasih duit ya. Nggak bisa ngapa-ngapain kan. Akhirnya badannya nggak jalan. Nah, si Gabungan Industri Pariwisata ya akhirnya urun rembuk semua pelaku usaha, tapi kan ini nggak bisa selalu seperti itu ya Mas. Tanggung jawab pemerintah, di mana mereka itu selalu kayak daerah mengut pajak hotel, restoran, pajak hiburan, itu kan sektor pariwisata dipungut, tapi kontribusinya kembalinya ke industri kemana? Untuk misalnya mempromosikan destinasinya, pembangunan infrastruktur, kan nggak seperti itu. Karena habisnya dengan belanja pegawai. Nah, termasuk juga di nasional kan pendapatan
PPN misalnya yang dari sektor pariwisata atau pendapatan dari visa lah yang masuk ke PNPB, ada nggak dikembalikan ke sektor pariwisata untuk pengembangan? Kan nggak ada, Mas. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Waduh. Ya kan semua yang terima imigrasi di sana. Nah, terus gimana mengembangkan pariwisata? Kan masih oke jadi autopilot. Iya, Autopilot membangun kemas destinasinya harus dianggarkan kembali melalui ini. Padahal kan nggak kayak gitu. harusnya kan nggak begitu, Mas. Iya. Imigrasi menerima uang dari visa dari Wisman itu kan sebenarnya untuk memperbesar bagaimana Wisman itu meningkat, kan tentu sektor pariwisatanya harus dikembangkan. Dimakan juga sama dia. Ya itu yang terjadi, Mas, faktanya. Jadi makanya itulah mimpinya industri itu, bagaimana dia harus muncul tapi dengan cara mereka juga memiliki anggaran khusus untuk itu. Jadi paling tidak mereka bisa berpromosi. Paling nggak sedikit banyak mereka bisa berbuat, tidak 100% bergantung ke pemerintah. Karena kalau kita bergantung ke pemerintah seperti saat ini, ya yang hasilnya kan kita kena kebijakan terus, goyang terus dia, Mas. Karena kita mengandalkan pergerakan tadi. Itu yang menyebabkan Wisman lebih tertarik ke Singapura atau ke Thailand kan, Pak? Karena apa? Ya itu kan pertanyaannya banyak di situ. Ya karena balik lagi ke pariwisatanya juga to be apple lah, maksudnya gitu kan, lo mengeluarkan duit sekian ya balik laginya sekian. Kalau bicara Singapura tuh mereka kan cuma negara kecil, Mas. Iya. Tapi yang mereka kembangkan apa? MICE-nya, Mas. Iya. Tapi kalau bicara MICE itu kan kita tidak bisa serta-merta hanya mengadakan conference saja. Kenapa dia menjadi tertarik? Banyak perusahaan-perusahaan multinasional, internasional di sana punya kantor di sana, Mas. Punya representatifnya lah. Representatifnya cukup besar di sana, sehingga kegiatan itu juga banyak di situ. Kan kita bayangin aja Singapura itu kalau kita sekarang ke sana after COVID, itu harganya mahal sekali. Iya, betul. Makanya saya malas ke Singapura, Pak. Tapi bisa survive. Iya. Bapak kalau misalkan milih gitu, Pak, liburan ke luar ke ASEAN lah, selain Singapura sama Thailand, Bapak lebih tertarik kemana, Pak? Vietnam. Why, Pak? Menarik banget. Menarik banget ini ke Vietnam. Ada apa di Vietnam? Saya mau bicara sedikit. Gimana, Pak? Tahun lalu pemerintah itu bangga sekali dengan kenaikan tourism index kita. Betul. Dari angka itu zamannya Pak Jokowi ya, masih Pak Jokowi ya? Pak Jokowi, tapi zaman transisi Pak Prabowo. Iya, transisi Pak Prabowo. Bangga dengan kenaikan kita ranking 22. Nomor 2 di ASEAN. Setelah Singapura. Tapi faktanya itu ranking 2 itu tidak mencerminkan terhadap market. Nomor 1 market incoming Wisman kita di ASEAN itu adalah Thailand dengan 38 juta. Kemudian Malaysia, disusul dengan Singapura, disusul lagi dengan Vietnam, baru Indonesia. Nah, kenapa saya bicara? Bang, pertanyaannya kenapa ke Vietnam gitu? Saya pengen tahu, apalagi sih yang dia kerjain di situ bisa Vietnam itu tiba-tiba menjadi kita yang sudah lama mengerjakan ini justru kalah sama mereka gitu. Iya. Ya pasti kalau kita bicara teks saja, mereka menurunkan teks untuk meningkatkan pergerakan mereka, incoming Wisman-nya ke sana. Banyak strategi pemerintah di Vietnam itu ya mungkin bisa menjadi contoh kita juga. Ya saya nggak mau mencontoh ke Bangkok ya, karena mereka membuka ya macam-macam ya yang perkawinan sesama. Kita nggak contoh yang ke situ lah. Jangan ya Pak, puasa. kita lebih ke ini aja lah, ke yang lebih wise aja lah ya. Lebih natural. Apa sih yang mereka andalkan? Pasti kan potensi alam dan potensi dari budaya yang ada di situ. Ya, tapi kan banyak banget Pak netizen kita yang mengatakan bahwa kita lebih bagus kok. Kalau ngomong alam ya Pak, kalau ngomong alam itu lebih bagus, ngapain lo keluar gitu kan? Apa? Ya, itu masalah lain lagi. Banyak pungli. Nah, masalahnya ke Vietnam, perbandingan sama Indonesia, Bapak melihatnya dari sisi natural tadi itu seperti apa? Sebenarnya Indonesia tuh kaya, Mas. Betul. Tapi kan kalau berbenturan dengan regulasinya, bagaimana kita bisa jualan? Iya, balik lagi. Daya saingnya nggak ada gitu loh. Kita kan harus bicara daya saing. Kalau daya saing itu kan tadi di awal saya bilang, regulasinya memang benar-benar jelas. Monefnya harus jelas. Contohlah Bali sekarang. Bali itu kan sebenarnya sudah lebih dari 50 tahun gitu dikembangkan, Mas. Ya kan? Ya. Tapi Bali itu karena adanya otonomisasi justru bukan ke quality tourism, malah balik ke mass tourism. Kenapa saya bilang masalah otonomisasi saya singgung?
otonomisasi ini membuat tingkat 2 ini punya kewenangan yang sangat penuh, bahkan tingkat 1-nya enggak. Sehingga yang terjadi adalah mereka berbondong-bondong untuk meningkatkan PAD kan. Cara meningkatkan PAD itu bukan mempertahankan sawahnya, Mas. Betul. Tapi membuat berubah menjadi bangunan. Betul. Sementara alam itu menjadi daya tarik wisata. Wisata itu kan bicaranya ke alam. Iya. Tidak bicaranya pembangunan melulu. Iya. Nah kalau ini terjadi seperti di Ubud yang dulu kita bangun ngeliat gunung, ngeliat sawah. Sekarang sawahnya dari belakang bangunan yang kita lihat bangunan ya. Mendingan kita ke Jakarta kan gitu. Bangunannya atlas lagi. Inilah masalah otonomisasi itu ada di situ, Mas. Ya. Dari kejadian otonomisasi ini siapa yang paling bisa terbangun? Ya. Jakarta. Karena Jakarta cuma milik gubernur, wali kotanya nurut apa yang kata gubernur. Jadi kita bisa membuat klaster pariwisatanya. Ini yang jadi masalah. Tapi kan ini menjadi persoalan sulit kalau kita bicara di ini ya. Tapi pariwisata itu memang harus punya rencana induk pariwisata. Nah, makanya kita mengambil mengusulkan ke DPR, udah rencana induk pariwisata itu cukup diatur di nasional dan lintas dan provinsi aja. Tapi kalau ini bisa dieksekusi. Karena pilkada itu kan semua kepala daerah punya janji khusus lagi nanti di situ. Nah, kalau rencana induk pariwisata ini tidak bisa dijadikan satu blueprint, maka saya rasa gitu-gitu aja. Pengembangannya akan berantakan, tidak memikirkan masalah keberlanjutan dan seterusnya. Nah ini kalah kita dengan negara lain itu di situ, Mas. Sementara kalau kita bicara tadi Vietnam, sebenarnya kalau kita bandingkan negara kita negara yang punya lautan cukup luas, archipelago. Archipelagonya. Tapi maritim kita belum tersentuh untuk misalnya kapal pesiar, yachtnya segala macam belum, Mas. Nah ini PR-nya semua masih banyak, tapi ya itu tadi bagaimana mewujudkan ini, itulah yang menjadi mimpi dari industri itu sendiri. Siap. Ya mudah-mudahan dengan kita ngomong hampir berapa jam nih? Sejam ada? Nggak ada. Ya mudah-mudahan pemerintah melihat ini dan langsung meresponnya begitu Pak. Apalagi urgensinya kan sangat urgent banget Pak. Sangat urgent. Daripada kita ke luar negeri, lebih baik ya kita balikin lagi. Tapi yang satu catatannya jangan sampai nggak dibalikin lagi duit visanya, gitu kan Pak. Betul. Duit banyak banget yang sudah dikeluarkan tapi tidak dikembalikan lagi untuk industri pariwisata dan hasilnya gini-gini aja. Demikian podcast kali ini Pak Maulana, terima kasih banyak atas waktunya. Udah berkenan hadir. Sampai jumpa.